Saya yakin mayoritas dari Anda sudah yang daftar workshop ini sudah sering mendengar istilah stock market 2.0, di mana kami berulang kali menjelaskan bahwa bursa saham saat ini pasca masa pandemik, di masa pandemik itu sudah berubah dari bursa saham yang lalu. Makanya kami buat istilah stock market 2.0. Bursa, saya nggak tahu apakah nanti para pakar di Amerika juga akan menggunakan istilah yang sama. Para pakar di Amerika sekarang sedang cuman mengatakan apa new phase of investment, muka baru ya, kurang lebih sama lah bursa saham yang lalu, tahu masa-masa Warren Buffett, masa-masa Lo Keng Hong, masa-masa ya inilah tahun 90-an sudah berakhir. Sekarang 2.0, di mana sekarang sosok paling terkenal bahkan Elon Musk yang merupakan bapak pom-pom dunia. Seperti itu. Cuman apa hal fundamental dalam stock market 2.0 adalah pertama, di stock market 1.0 bursa saham itu dikait-kaitkan dengan ekonomi. Apa yang terjadi di bursa saham biasanya sering diminta dijelaskan oleh para ekonom. Bukan cuma itu, saya kenal banyak wartawan kalau misalnya bekerja di CNBC, misalnya CNBC Indonesia, saya kenal misalnya, sebelum mereka jadi reporter, pembawa acara, dan lain-lain, mereka akan dididik dulu secara ekonomi. Dikasih tahu dulu prinsip-prinsip ekonomi, hal-hal ekonomi seperti itu, hal-hal ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan jadi intinya adalah memang sudah dibuat infrastruktur untuk menyambungkan apa yang dilakukan bandar di bursa saham dengan buku ekonomi, dengan ilmu ekonomi. Para komentator saham juga diminta tugasnya setiap hari adalah menghubung-hubungkan apa yang terjadi di bursa saham dengan ekonomi. Itu sebabnya kita sering dengar nih, misalnya IHSG turun 0,5%. Kenapa? Jadi IHSG-nya dulu turun 0,5%, ditanya kenapa? Jawabannya, wah karena kenaikan suku bunga. Atau karena kenaikan suku bunga di Amerika. Karena data pelambatan ekonomi di Spanyol, dan lain-lain. Jadi seringkali bursa saham dihubungkan dengan ekonomi, karena memang dimintanya itu. Bandar bebas menggerakkan harga saham, tapi dan komentator saham diminta untuk mencari alasan kurang lebih kenapa harga naik atau turun dari buku ekonomi. Begitu juga dengan media. Begitu juga dengan wartawan, memang edukasinya itu. Kenapa seperti itu ya? Pertanyaannya, kalau bursa saham harga naik turun, kalau harus dijelaskan oleh ilmuwan apa yang sebaiknya ditunjuk? Kan pertanyaannya itu. Apakah orang kedokteran? Nanti dibilang misalnya IHSG naik karena keluarnya obat ini, biasanya agak lebih susah disambung-sambungin kalau dihubungkan dengan ilmu kedokteran atau ilmu fisika misalnya, atau ilmu apa, jadi susah. Jadi seringnya mau nggak mau dihubungkan dengan ilmu ekonomi. Seperti itu. Begitu juga dengan harga saham. Harga sahamnya seringkali dihubungkan dengan apa yang terjadi di perusahaan. Kalau harga sahamnya sedang naik, dianggap perusahaannya sedang bagus. Kalau sedang turun, dianggap perusahaannya sedang jelek. Ini juga ketika harga saham KF digoreng-goreng, dianggap ada hubungannya dengan vaksin. Tapi pas vaksin malah dihancurin. Cuman itulah stock market 1.0, di mana harga saham dihubungkan dengan kondisi perusahaan. Padahal ini dua entitas yang berbeda. Harga saham diatur oleh bandar saham, perusahaan diatur oleh manajemen perusahaan. Bandar saham mencari untung dengan cara membeli di harga bawah, jual di harga atas. Perusahaan mencari untung misalnya dengan cara, misalnya kalau perusahaan beras dengan cara jualan beras. Dua-duanya punya hal sendiri, punya tujuan berbeda, punya cara berbeda untuk mencari untung. Sebenarnya nggak ada hubungan, cuman dihubung-hubungkan. Seperti itu. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Seringkali kalau Anda kerja di satu perusahaan, misalnya Anda kerja di BCA, saham BCA naik, Anda ditanya kenapa saham BCA naik, Anda pun nggak tahu. Kenapa? Karena kalau Anda kerja di bank BCA, Anda tahu tugas Anda ya yang dikasih bos Anda.
Anda nggak dikasih tugas, tolong goreng saham BCA ya, enggak kan? Tolong hajar kanan, tolong tebelin antriannya ya saham BCA biar nggak turun, enggak kan? BCA punya bisnis sendiri, bandar BCA punya bisnis sendiri. Sebenarnya gitu. Perusahaan dan saham hanya berhubungan dalam dua kasus. Pertama, pembagian dividen, di mana setelah dividen dikasih biasa harga sahamnya turun, kayak gitu. Dan bandar, kalau bandarnya bisa dapat dividen, jadi dalam pembagian dividen, itu pertama hubungannya. Kedua, kebangkrutan. Kalau perusahaannya bangkrut, harga sahamnya biasa langsung disuspend, terus di delisting. Dua itu, sisanya enggak. Sisanya ini dua bisnis yang berbeda. Dan stock market 2.0 mengekspos hubungan itu. Pandemik itu, dan sekarang memang sudah diberitakan, ini Bloomberg Business Week mengatakan, in this time it's important to remember the stock market is not the economy. Jadi bursa saham bukan ekonomi. Di masa pandemik, ketika ketika lockdown dilakukan, kasus coronavirus meningkat, orang-orang ratusan ribu orang meninggal karena pandemik, perusahaan-perusahaan bangkrut, bursa saham malah bergerak naik. Kenapa? Ya karena memang sudah tidak ada hubungannya lagi. Jadi semakin susah juga dihubung-hubungkan. Bahkan ini headline di akhir 2020, mengatakan the stock market is ending 2020 at record high, di level tertingginya. Ketika virus menyebar di mana-mana dan ratusan juta dan jutaan orang kelaparan. Di masa pandemi, ketika resesi ekonomi, Nikkei mencetak rekor tertingginya dalam 30 tahun terakhir. Jadi ini tandanya memang bursa saham sudah tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Hubungannya sudah diputus oleh ini. Kenapa dulu ada? Karena dulu memang jualan saham pakai modal ekonomi. Maksudnya jualan saham dengan ekonomi ya kurang lebih kayak Anda jualan rumah. Ini beli rumah, kenapa? Prospeknya bagus, ekonomi lagi tumbuh, dan lain-lain. Karena ekonomi terus tumbuh, dibilang ekonomi lagi tumbuh, beli aja rumah. Bandar jualan saham dengan modal ekonomi tumbuh. Dan bukan cuma itu, memang struktur pasar modal dibuat untuk menghubungkan pergerakan harga saham dengan ekonomi. Cuma itu kita tahu itu berubah. Karena pada dasarnya kita ngomong intinya, nggak ada posisi ekonomi di bursa saham. Cara kerja stock market adalah uang, jadi di bursa saham ada apa? Kalau kita lihat running trade, itu running trade, aplikasi online trading, itu kan bursa saham sekarang kan. Sekarang orang nggak teriak-teriak DBI lagi kan. Kayak di foto-foto zaman dulu. Isinya cuma dua. Uang dan saham. Nggak ada lain. Nggak ada hal lain yang terjadi di bursa saham. Hanya ada uang dan saham. Apa? Uang yang Anda masukkan ke RDI, uang tabungan Anda yang Anda masukkan ke RDI untuk dibelikan saham. Jadi uang dan saham ya oper-operan aja, uang, saham, uang, saham, uang, saham. Kadang-kadang Anda punya uang, kadang-kadang Anda punya saham. Udah itu ditukarkan lagi uang, ditukarkan lagi saham. Kayak gitu. Terus apa yang buat bursa saham bertumbuh? Bertumbuh semakin besar. Adalah bursa saham bisa semakin besar kalau sahamnya bertambah. Di bursa saham nggak ada ekonomi. Ekonomi di mana? Nggak ada. Kita nggak tukar-tukaran ekonomi kan. Anda nggak beli ekonomi di bursa saham, Anda nggak jual ekonomi. Anda nggak beli produk. Anda beli saham Indofood. Anda nggak beli Indomie. Anda jual saham Indofood, Anda nggak jualan Indomie. Kalau Anda punya saham Indofood, Anda nggak boleh makan Indomie gratis. Sama aja, Anda tetap, karena ini cuma bursa saham. Bursa saham isinya, kalau bursa saham mau bertumbuh, pertama dengan cara sahamnya bertambah. Saham bertambah di bursa ada dua cara, ada IPO, ada right issue. Terus gimana sahamnya bertambah? Ada juga uangnya bertambah. Jadi uangnya bertambah. Gimana kalau bursa saham mau bertumbuh? Uang harus bertambah. Cara uang bertambah adalah pertama lewat dividen.
dividen, dan capital inflow. Inilah kunci pertumbuhan bursa saham. Capital inflow, baik foreign atau domestik. Apa itu capital inflow? Adalah ketika Anda mengeluarkan uang dari tabungan Anda, dimasukin ke RDI, dibeliin saham, itu namanya capital inflow. Uang yang tadinya di luar di tabungan Anda, dimasukkan ke bursa saham. Itu namanya capital inflow. Anda masukin uang karena apa? Bebas. Karena ekonomi? Belum tentu. Mungkin karena nggak ngerti. Tapi itu udah masuk capital inflow. Uang Anda lah yang bisa menyebabkan harga saham meningkat. Kalau ada uang dari Anda. Jadi, bursa saham akan bertumbuh kalau ada capital inflow. Jadi otomatis bursa saham adalah tempat tukar-tukaran uang saham. Cuma itu, nggak ada yang lain. Nggak ada ekonomi di sini. Nggak ada politik di sini. Cuman orang rebutan tukar-tukar uang saham. Kalau istilah saya, yang menang bawa uang, yang kalah bawa saham. Makanya orang investor gagal atau nyangkuter, investor yang gagal atau kalah sering disebut nyangkuters. Kenapa? Karena dia bawa saham. Beli saham, beli di atas, harganya turun, dia pegang saham. Dia beli di 1000, uangnya dikasih di harga 1000, sekarang harganya sahamnya tinggal 300. Dia megang saham, 1000-nya dipegang sama pemenang. Gitu aja tukar-tukaran. Itulah cara kerja stock market. Perputaran antara uang saham. Oke, terus kita masuk ke bandar. Gimana cara bandar